Assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan JK. Saat ini kasus COVID di Indonesia itu sangat banyak sekali ya, gara-gara varian yang terbaru yaitu varian Delta, yang katanya penularannya itu lebih cepat daripada yang sebelum-sebelumnya, sehingga saat ini di berbagai wilayah itu membludak. Nah, tentunya hal ini menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman yang ada di luar negeri. Apakah hal ini mempengaruhi untuk TKI ataupun WNI dari luar negeri masuk ke Indonesia? Apakah tetap bisa atau tidak? Kalau pada video sebelumnya itu tetap bisa. Kemudian yang di Taiwan itu penerbangan itu tidak ada untuk maskapai China Airlines dan juga Eva Air. Tetapi untuk maskapai lain seperti Scoot itu tetap ada penerbangan dari Taiwan ke Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang di Taiwan pengen pulang ke Indonesia, untuk saat ini bisa menggunakan pesawat Scoot untuk bisa tetap pulang ke Indonesia. Untuk aturannya itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Untuk PCR itu masih 3 kali 24 jam masa berlakunya. Kemudian yang turun di Jakarta ataupun Surabaya ataupun Batam, kemudian Medan juga itu tetap karantina wajib selama 5 hari. Kemudian banyak juga teman-teman yang bertanya, apakah jika belum divaksin itu tetap bisa pulang? Bagi yang belum divaksin itu tetap bisa pulang ke Indonesia, tidak masalah. Yang penting untuk penerbangan ke Indonesia itu harus menggunakan surat keterangan bebas COVID atau bawa surat PCR. Jadi bagi teman-teman yang sudah divaksin ataupun yang belum divaksin itu sama aja tetap bisa pulang ke Indonesia. Jangan khawatir tentang hal itu. Tetapi ketika sampai di Indonesia walaupun sudah vaksin itu tetap karantina wajib selama 5 hari. Untuk di Jakarta tentunya di Wisma Pademangan. Kemudian untuk aturan ketika selesai karantina itu ya tetap sama, itu diharuskan keluar pada saat itu juga ketika surat PCR yang terakhir itu keluar. Entah itu pagi hari, siang hari ataupun malam hari kayak yang kemarin-kemarin itu tetap sama, yaitu ketika selesai itu harus keluar pada waktu itu juga. Dan diberi waktu setidaknya 1 jam untuk persiapan keluar dari ruangan ataupun kamar yang dipakai. Dan perlu diingat juga ketika teman-teman mau meninggalkan ruangan ataupun kamar, nah itu posisinya harus sama seperti ketika teman-teman itu masuk. Nah, yaitu harus bersih, kemudian barang-barang jangan ada sampai yang hilang. Kalau ada yang hilang tentunya akan kena denda. Walaupun di tempat karantina isinya cuma itu aja, yang pasti harus tetap terjaga kondisinya, jangan sampai rusak. Sejak pandemi COVID-19 ada, itu TKI yang pulang ke Indonesia itu sebanyak 311.251 orang yang dirawat, baik yang di RSD Wisma Atlet Pademangan maupun di hotel atau penginapan di wilayah Jakarta. Ini baru yang di Jakarta aja ya. Dari jumlah tersebut itu yang sudah kembali ke daerah masing-masing itu sebanyak 298.601 orang. Sedangkan yang di karantina itu ada 12.650 orang yang terdiri dari 3.238 di RSD Wisma Atlet Pademangan, kemudian 4.054 orang di hotel dan penginapan di Jakarta, serta 5.430 orang di RSD Wisma Atlet Kemayoran. Dan saat ini yang digunakan untuk karantina di Wisma Pademangan itu adalah Tower 8, 9, dan 10. Untuk Tower 9 dan 10 itu dikhususkan bagi TKI ataupun WNI yang dari luar negeri. Yang sampai saat ini yang karantina di Wisma Pademangan itu 3.238 orang. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa sebelumnya itu Tower 8 Wisma Pademangan itu digunakan juga untuk karantina TKI dari luar negeri. Tetapi untuk saat ini karena rumah sakit di Jakarta itu kekurangan tempat, untuk itu Tower 8 Wisma Pademangan akan digunakan untuk mengisolasi orang tanpa gejala bagi orang-orang yang ada di Jakarta. Jadi tidak untuk karantina TKI ya sekarang. Bagi TKI yang sebelumnya dikarantina di Tower 8 itu semua dipindahkan ke Tower 9 dan 10. Jadi untuk Tower 8 sekarang dikhususkan bagi mengisolasi orang tanpa gejala yang tentunya juga sudah positif ya ini orangnya. Tentunya teman-teman yang dikarantina itu khawatir ya akan adanya pungli, entah itu yang dari bandara sampai ke Wisma Pademangan ataupun berada di Wisma Pademangan itu sendiri. Nah, itu bagaimana? Apakah saat ini sudah benar-benar hilang ataupun tidak? Jika teman-teman mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, nah itu pungli ataupun pelayanan selama di karantina itu tidak bagus, itu bisa melapor di Tower 10. Di Tower 10 lantai dasar itu ada meja pelayanan.
Jika ada masalah, gangguan, pemalakan, pemerasan yang biasa dilakukan oleh oknum ya, tidak mewakili institusi. Ya, ada orang-orang nakal masuk menyelundup ke dalam misalnya. Mengatasnamakan sesuatu, segera laporkan ke BP2M. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan kontak dari petugas di helpdesk Wisma Pademangan ataupun yang di bagian bus Damri di Wisma Pademangan, bisa inbox ataupun DM. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Semoga memberi wawasan dan juga bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.